Sukadikumi. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A dengan NIM 2230 2070 3062. Pada tugas mata kuliah Ekologi Pemerintahan ini, saya akan membagikan hasil membaca terkait 2 buah materi yang Ibu berikan, yaitu materi yang pertama tentang The Environmental Battle, Deep Ecology versus Shallow Ecology, Dive Deep or Just Splash Around, dan materi yang kedua yaitu implementasi praktik ekologi dalam pemerintahan. Nah, pada materi yang pertama ini membahas mengenai pertarungan lingkungan, yaitu antara ekologi dalam versus ekologi dangkal. Dalam materi ini dikatakan bahwa ekologi dalam mendorong hubungan mendalam dengan alam, menekankan nilai intrinsik dan keterhubungan. Sedangkan mengenai ekologi dangkal memiliki fokus terhadap lingkungan hidup yang berpusat pada manusia, memprioritaskan berkelanjutan serta konservasi. Hal ini dapat mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem demi keuntungan kita sendiri. Di sini pula disampaikan bahwa ekologi dalam dapat memberikan inspirasi bagi individu serta komunitas dalam mengambil tindakan. Sedangkan pada penjelasan di sini mengenai ekologi dangkal, di situ terdapat sisi praktis, yaitu mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan, dan juga kebijakan lingkungan yang bertujuan guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian ekologi. Nah, dari penjelasan di atas yang sudah saya sampaikan tadi, dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa pertarungan antara ekologi dalam dan ekologi dangkal terus saja berkecamuk. Nah, diharapkan nanti ketika kita menghadapi tantangan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat penting untuk kita dapat menemukan titik temu serta bagaimana menggabungkan yang terbaik dari kedua pendekatan tersebut. Nah, setelah itu ada pula materi yang kedua, yaitu tentang implementasi praktik ekologi dalam pemerintahan. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa pemerintahan memiliki peran penting dalam implementasi praktik ekologi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam materi ini terdapat bahasan mengenai langkah apa saja sih yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna melindungi sumber daya serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hal tersebut seperti dikeluarkannya kebijakan lingkungan oleh pemerintah yang dimana bertujuan guna mendorong penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Kemudian ada pula pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan melalui program-program yang dapat melibatkan masyarakat. Nah, dengan adanya peningkatan kesadaran tersebut diharapkan nanti masyarakat dapat lebih terlibat dalam implementasi praktik ekologi dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada juga yang keempat, itu pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menerapkan praktik ekologi. Seperti misalnya pengembangan program-program pengelolaan limbah dan pemulihan ekosistem yang efektif. Kemudian ada pula pemerintah juga harus memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Nah, ini yang penting. Penegakan hukum yang ketat terhadap si pelanggar lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang keenam yaitu adanya pemerintah juga dapat memberikan sebuah penghargaan dan pengakuan kepada setiap pihak yang ikut berkontribusi dalam implementasi praktik ekologi. Hal ini bisa
memberi sebuah atau membantu meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri atau setiap pihak itu sendiri. Nah, terkait hasil bacaan yang telah Ibu berikan tadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.